Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, untuk Gaptek News kali ini, highlight yang gue masukin sebenarnya nggak begitu banyak. Ini kalau gue harus hitung, mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun kebanyakan adalah highlight dari AMD. Karena menurut gue ya lagi nggak terlalu banyak yang menarik aja. Jadi untuk menjaga konsistensi segmen ini, gue masih akan coba untuk bikin Gaptek News. Biasanya kalau bener-bener gue lagi nggak ada yang terlalu menarik buat gue bahas, itu biasanya gue nggak bikin sama sekali Gaptek News. Tapi kali ini gue tetap bikin karena masih ada yang menarik juga, terutama dari AMD nih yang bisa ngasih beberapa update. Tapi sebelum itu, kalau kita ngomongin update seperti biasa di Gaptek News, gue selalu ngasih update Gaptek dulu. Gaptek ini lagi ngapain aja belakangan ini, dan yang upcoming itu ada apa aja. Belakangan ini Gaptek tuh udah bikin 2 rakitan PC yang memang makanya ya jadinya lumayan hektik karena itu schedule-nya lumayan padat antara 2 PC itu. Ada ROG X Evangelion, kalian bisa cek videonya, dan juga ada PC yang gua rakit hitam putih menggunakan APNX C1, dimana itu PC casingnya gua giveaway ya. Jadi buat yang mau giveaway APNX C1 itu kalian bisa nonton videonya dan kalian simak aja video itu, dan cara ikutannya ada di sana ya. Kalian cek aja. Karena periodenya masih bisa sampai tanggal 13 November 2023 dan bakalan diumumin di 14 November 2023. Kedepannya untuk yang upcoming, reviewan SSD ada beberapa, laptop juga ada beberapa, lumayan banyak sih itu kalau laptop ya. Jadi tungguin aja video-video review berikutnya dari gaptek.id. Nah, untuk highlight yang pertama di Gaptek News itu ada dari AMD, yang dimana tadi gue udah bilang kalau update dari AMD ini lumayan tebel nih pembahasan gue. Yang pertama itu soal FSR. Ini bukan lagi ngomongin di PC desktop, tapi FSR yang bakalan masuk di smartphone, terutama smartphone Android dengan chipset Samsung dan juga Qualcomm. Dikutip dari X alias Twitter dengan akun TechRef yang menyebutkan seperti itu. Tapi jika dipikir-pikir, emang sebenarnya untuk implementasi FSR ini kan udah pasti bisa-bisa aja ya. Karena FSR tuh open source dan developer tinggal kembangin sendiri suka-suka. Nggak mesti pakai GPU AMD sebetulnya ya, meskipun kalau kita bicaranya chipnya Samsung Exynos itu dia menggunakan arsitektur yang diadaptasi dari RDNA 2. Tapi kalau yang baru-baru ini kan belum tahu nih kita, dan ini juga kabarnya Qualcomm juga bakalan implementasi itu. Tapi sebenarnya FSR itu karena open source sebetulnya terserah developernya aja sih. Nanti misalkan game mau dimasukin, apakah itu ada teknik upscaling di dalamnya atau enggak, sebenarnya terserah aja. Dan ini sebenarnya informasi yang bagus, terlepas dari harus chipset Samsung atau Qualcomm. Sebenarnya ini informasi yang bagus karena menurut gua smartphone Android jadi bisa ngejar juga untuk game AAA yang memang kelasnya itu udah next gen lah gitu. Jadi dengan upscaling ini gamenya bakalan jadi terasa ringan dan gambarnya juga jadi nggak bakalan kelihatan burik karena layar smartphone itu kecil. Lalu berita selanjutnya masih dari AMD yang juga memberikan bundling game Avatar Frontiers Pandora. Game ini emang baru akan launching pada bulan Desember 2023, tapi kalian bisa dapetin gamenya jika membeli CPU Ryzen 7000 series atau GPU Radeon RX 7000 series dalam periode 7 November hingga 30 Desember 2023. Jadi kalau kalian beli produknya pada periode tanggal tersebut, kalian bisa claim dan kalian bisa redeem tuh untuk game code-nya. Biasanya udah ada tata caranya, atau kalian bisa cek aja sosial medianya AMD untuk cara ngeklaimnya itu seperti apa. Karena untuk event ini, bundling ini berlaku di Indonesia juga. Beberapa brand partner gue lihat sih kayak Gigabyte udah mulai posting bahwa mereka juga ada bundling, tapi ini nggak cuma berlaku untuk beberapa brand partner aja. Semua kartu grafis ataupun CPU AMD yang bergaransi resmi tapinya ya, itu bisa klaim untuk periode sampai 30 Desember 2023. Sistem requirement dari gamenya kurang lebih seperti ini, jadi sebaiknya dicek dulu juga nih, kira-kira PC kalian kuatnya segimana settingannya, oke? Masih ngomongin AMD, penjualan AMD Ryzen di Korea Selatan ini kabarnya meningkat. Penjualan Ryzen 5 7500F juga menjadi CPU AM5 yang paling laris. Data penjualan di Korea Selatan ini bahkan ngelewatin penjualan CPU Intel nih di sana.
Selisihnya tipis emang, 50,75% untuk AMD, sementara Intel 49,25%. CPU yang paling laku di sana sebenarnya Ryzen 5 5600, sementara untuk Intel yang paling laris itu ialah Core i5 13400F. Lalu kita geser ke kubunya Nvidia. Kemarin kan gue sempat kasih rumor soal RTX 40 series edisi Super. Nah, kali ini ada bocorannya lagi nih, yang mengkonfirmasi bahwa ini rumor bukan sekedar rumor. Jadi yang bocor ini adalah logo dari RTX 4070 Ti Super. Nama yang memang aneh. Ya, beberapa media juga ngebikin tagline bahwa nama ini sebenarnya aneh karena sebenarnya posisi Ti itu ada di atas Super. Jadi Super tuh satu level di bawah Ti. Tapi kali ini ada Ti Super baru lagi sebenarnya ini brandingannya. Dan logo yang leaks ini juga bukan logo yang gimana-gimana ya, kayak nambahin font dan juga kode warna abu-abu dari si tulisan Supernya itu. Untuk bocoran spesifikasinya seperti apa, kalian bisa cek aja di GapTech News minggu lalu ya, atau mungkin ya kalian bisa cari-cari lagi juga gitu, karena kurang lebih ya peningkatannya nggak terlalu signifikan juga sih. Berita selanjutnya adalah chip NAND yang katanya bakalan naik 20%. Melalui situs TrendForce, kabarnya Samsung mengumumkan kenaikan harga dari chip flash NAND mereka. Kenaikan harga ini kabarnya udah mulai dari Q4 2023 ini sampai dengan Q2 2024. Jadi bukan sekarang udah naik 20%, tapi sampai Q2 2024 itu bakalan 20% kenaikannya. Kabarnya seperti itu. Karena yang naik ini adalah produsen besar seperti Samsung, biasanya ini akan berimbas juga ke harga chip memori. Karena pada dasarnya chip dari Samsung nggak cuma dipakai Samsung aja, tapi brand lain juga pada pakai OEM dari Samsung. Kayak laptop lah contohnya, bahkan beberapa memori itu kitnya ya itu pakai DRAM-nya Samsung. Nggak menutup kemungkinan juga untuk controller SSD. Emang nggak disebutin apakah produsen SSD lain itu mengalami kenaikan harga juga atau enggak. Tapi biasanya kalau Samsung udah naik, produsen SSD lain juga bakalan ikut-ikutan. Cuma menurut gua kalau nggak ikut-ikutan itu adalah pertanda yang baik. Karena persaingan SSD kan lagi kenceng-kencengnya. Tapi kabar buruk untuk Samsung doang nih. Karena harga SSD Samsung kan memang udah mahal terkenalnya. Ditambah lagi sekarang persaingan SSD begitu ketat. Banyak banget brand SSD yang bagus-bagus juga makin banyak. Dan harganya lebih murah daripada Samsung. Dan kalau Samsung harus menaikkan harganya lagi, ini sebenarnya bahaya buat Samsung. Tapi kalau semuanya memang rata ikutan naik, ya siap-siap aja deh gitu. Kalau misalkan kita bakalan ngerasain harga SSD yang bakalan naik lagi, meskipun sekarang sebenarnya udah terhitung sangat-sangat murah. Oke, gua rasa segitu aja dulu untuk highlight berita di GapTech News episode kali ini. Kira-kira menurut kalian ada nggak nih highlight berita yang menarik? Atau kalian punya update-update juga mengenai teknologi yang bisa kalian share? Boleh dong share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.